Itu project pertamanya itu ya project waktu itu ada project film kan nama filmnya Pengabdi Setan 2. Wow. Tahu kan pasti kan? Iya. Nonton nggak? Nonton. Nah waktu itu saya sebagai 3D artisnya atau VFX artis, saya yang mendesain Gunung Bosca. Di kesunyian malam ini ku Jadi Gunung Bosca di scene awal Pengabdi Setan 2 itu sebenarnya bukan gedung asli, bukan gedung sungguhan. Jadi itu CGI, itu gedung dari desain 3D dimasukkan ke objek nyata, dimasukkan ke footage nyata gitu. Iya. Dan itu saya bagian eksteriornya. Halo sahabat BKK Bisa, balik lagi sama aku Ataya Safanashwa di acara Ngubar Ngulik Bareng. Oke, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial banget. Seorang anak muda, usianya masih 19 tahun, tapi pencapaian dan prestasinya udah luar biasa banget nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita perkenalkan, ini dia Raka. Halo Raka. Halo. Oke, mungkin Raka sebelum aku mulai ngulik nih, aku mau minta izin dulu untuk mengulik lebih dalam tentang seorang Raka ini gimana sih gitu. Boleh. Mungkin di luar sana penasaran banget kan pasti. Oke, mungkin Raka sekarang kesibukan apa nih? Kalau kesibukan sekarang kuliah aja sih. Kuliah, iya. Oke. Berarti kuliah semester? Semester 3. Semester 3. Tingkat 2 ya berarti? Tingkat 2. Berarti lulus SMA langsung masuk kuliah? Iya, lulus SMA tahun kemarin langsung masuk kuliah. Lulus SMA 2022 berarti ya? Iya. Oke, dulu SMA atau SMK? Dulu itu sebenarnya di MAN, jadi Madrasah Aliyah Negeri. Iya, SMA sih masuknya. SMA, iya. SMA IPA? Iya, masuk di IPA. IPA, oke. Untuk kuliahnya kalau boleh tahu itu jurusannya apa tuh? Kalau kuliah masuknya informatika. Informatika, iya. Agak nggak nyambung ya. Oke, bentar, mau nanya dulu nih tentang kenapa Kak Raka memutuskan untuk kuliah? Sebenarnya kan tujuan kita kuliah itu kan pertama pastinya relasi ya. Kalau kita kuliah kita punya relasi yang jauh lebih banyak. Dan lain dari itu, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kuliah itu ya ilmu-ilmunya mahal. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan di kuliah yang tidak bisa didapatkan di luar kuliah. Seperti itu sih. Oke. Terus kenapa ngambil jurusan IT sedangkan SMA-nya kan IPA ya? Nggak nyambung banget kan? Iya. Itu kenapa tuh? Jadi sebenarnya saya tuh sudah passion di bidang IT sejak sebelum kuliah. Jadi ya sejak kecil tuh saya emang, karena gini ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya itu kayaknya nurun dari orang tua. Jadi orang tua itu ayah saya emang sejak dulu bergelut di dunia komputer. Jadi ya saya sering melihat orang tua saya bekerja di dunia komputer, ya saya penasaran gitu ya. Mungkin di situ passion saya muncul. Iya. Berarti Raka itu udah memang dari turunan dari ayahnya udah IT ya? Iya, mungkin. Itu ayahnya lebih ke program atau kayak IT itu kan bidang IT itu kan luas banget ya? Iya, iya. Itu ada program kah atau kayak mungkin desain apa gimana? Sebenarnya ayah saya itu seimbang. Seimbang. Jadi program skill programmingnya ada, skill video editingnya juga ada. Jadi kan ayah saya itu kan sejak dulu itu sudah jadi programmer gitu ya. Sejak tahun 95-an lah. Wow, ya, itu banget ya. Ayah saya itu sejak SMA itu udah kenal komputer. Jadi sudah bisa bikin program kayak bikin game gitu. Jadi game-game simple. Iya, terus dipamerin ke teman-temannya. Itu ayah saya. Ya, keren banget. Ya. Dan sejak tahun 2012 pindah haluan tuh dari programming ke dunia video editing. Jadi semacam bikin video klip dan lain sebagainya. Gitu. Dan belakangan ini sebenarnya pindah lagi ke ngoding lagi. Jadi ada dapat project bikin software akuntansi yang mana masih berjalan projectnya. Itu udah setahun lebih masih dikembangkan. Dan ya itu kesibukannya sekarang di ngoding lagi jadinya. Oke, hal menarik banget nih ya dari seorang ayahnya Raka ya. Terus selama beliau menjadi
seorang programmer atau IT itu kerjanya memang di perusahaan atau kayak freelance aja? Sebenarnya sih freelance aja. Freelance, Iya. berarti kerjanya di rumah. Kerja di rumah. Maka dari itu mungkin Raka ngelihat kayak ayah lagi kerja, Raka Iya. sedikit ngelihat. Terus ayah ngajarin gitu pas lagi Raka ngelihat gitu, ayah ngajarin nggak? Ya kan sejak kecil kan ayah kerja di rumah gitu ya. Jadi ya mungkin di situ passion saya muncul tuh karena sering ngelihat proses ayah bekerja gitu ya di dunia komputer. Saya semakin penasaran, saya terbuka gitu. Sehingga ya ayah saya juga kadang ngajarin gitu. Kak ini bikin seperti ini tuh seperti ini gitu. Oh, ya. jadi gitu. kayak sambil dia kerja, sambil Iya. kayak ngasih tahu ke Raka, ini Iya. cara bikin ini tuh kayak gini gitu. Jadi mungkin di situ tertanam lah gitu ya di otak Mungkin. Raka gitu ya. Iya. Terus kapan pertama kali Raka terjun atau kayak kan itu hanya rasa penasaran. Iya. Terus sampai akhirnya dikasih lah fasilitas gitu. Itu kapan? Oke, kalau rasa penasaran itu kan emang muncul dari kecil ya, karena ya kita sebagai anak kecil banyak pertanyaan-pertanyaan Iya, benar, random di benar. kepala kita gitu ya. Benar banget. Dan saya sudah merasakan passion saya di dunia IT itu sejak diberikan komputer waktu kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ya, waktu itu dikasih komputer kecil sih, masih MacBook gitu ya. Oh, laptop, MacBook gitu Ya, ya. masih laptop, belum bukan PC gitu ya. Dan itu di PC itu saya sudah maksudnya orang tua saya itu langsung nginstalin banyak program-program desain gitu, semacam Corel Draw, Photoshop, dan waktu itu ada software video editing namanya kan yang jadul banget tuh, Ulid Video Studio. Jadi ya, itu diinstalkan di laptop saya, dan itu saya manfaatkan, tidak saya sia-siakan gitu ya. Saya gunakan untuk belajar gitu. Dan saya belajar otodidak, karena dulu waktu itu belum kenal YouTube, Iya, benar. jadi ya belajarnya ngulik-ngulik aja gitu, trial and error gitu. Gitu sih. Berarti mungkin emang dari orang tua Raka itu sendiri udah kayak mendorong gitu ya, Iya, udah mensupport, ya. mensupport, mendorong Raka untuk berada di fashionnya Raka sendiri gitu ya. Oke. Setelah Raka terjun kan, terus Raka merasa Raka tertarik. Raka tertariknya ke programming kah atau kayak ke desainnya? Sebenarnya kalau di programming itu belum lama sih mempelajari coding perkodingan gitu ya. Itu baru belajarnya pas kuliah. Sedangkan kalau dulu dari awal punya laptop itu tertariknya ya di dunia desain. Jadi semacam desain 2D kayak vektor, semacam Corel Draw dan Photoshop dan lain sebagainya gitu. Dan juga saya sejak kecil ya itu kan belajar desain. Selain belajar desain juga saya sejak kecil sudah mencoba membuat video-video pendek gitu. Jadi video editing. Iya. Sejak SD gitu ya. Jadi bikin video-video yang sederhana-sederhana aja gitu untuk belajar aja gitu sih. Tapi menjadi hal yang unik banget gitu. Maksudnya anak SD udah punya pemikiran seperti itu dan udah bisa ngerjain kayak, maksudnya aku juga tahu gitu kan kalau tools-tools dari aplikasi editing seperti itu kan pasti banyak banget dan rumit banget kan. Iya. Nah itu Raka berarti ya emang otodidak, tahu pas ngelihat ayah aja gitu, mungkin langsung diimplementasikan sendiri gitu. Iya, karena kan dulu memang nggak ada internet, belum kenal YouTube gitu ya. Iya. Jadi saya selain belajar trial and error, dan jika ada hal yang saya nggak tahu, saya tanyaan aja ke ayah saya gitu. Misalkan video editing, cara bikin color grading dan lain sebagainya gitu ya, green screen dan lain sebagainya. Ya itu belajarnya semua otodidak. Ya. Tapi progres dari maksudnya ayah sama ibu tuh bener-bener ngedukung berarti ya? Iya, ngedukung banget. Jadi kan sebenarnya kan hobi saya juga banyak ya, suka ganti-ganti juga gitu kan. Dan randomly ya? Iya, alhamdulillahnya orang tua saya selalu mensupport gitu. Bagus banget berarti. Oke, terus nih ya, kan Raka itu kan mungkin hobinya atau kayak stylenya itu di dunia desain. Tapi kenapa ngambilnya IT? Karena kan maksudnya IT itu nggak berfokus kepada desain itu sendiri kan. Iya sih. Kenapa nggak kayak memilih untuk ya udahlah ngambil jurusan desain aja gitu? Iya. Sebenarnya kan kalau desain itu kan biasanya masuknya jurusannya ke DKV gitu ya. Atau ada jurusan sendiri, misalkan jurusan animasi juga ada kan. Sebenarnya kan saya mau masuk ke jurusan itu. Cuma kan kalau saya kan tinggal di Karawang mesinnya. Iya. Dan jurusan DKV di Karawang tuh masih sedikit. Jadi kan jurusan DKV yang bagus tuh kan kayak di Jogja banyak kan. Dan di Jakarta juga ada. Cuma karena jaraknya. Jadi saya sama orang tua saya belum boleh jauh-jauh dulu. Kuliah di sini aja dulu, di sekitar Karawang. Gitu sih. Oh iya. Terus sampai sejauh ini nih, mungkin kan Raka udah nguliknya udah jauh banget gitu kan soal desain.
kapan pertama kali Raka mendapatkan project? Oke, kalau Raka sendiri kan fokusnya sekarang itu di animasi ya. Jadi sebenarnya sudah belajar animasi itu dari 2018. Ya, jadi pertama punya laptop itu 2015 pas kelas 5 SD. Dan itu fokusnya di desain dan mulai belajar animasi itu di 2018. SMA ya? SMP. Oh. Ya, SMP kelas 2 2018. Dan mulai dapat proyeknya itu kira-kira 2020. Akhir 2020. Itu SMA. SMA. Iya, masih sekolah. Kelas 2. Kelas 2 SMA udah dapat project. Iya. Oke, hal menarik nih. Terus. Ya, itu proyek pertamanya itu ya proyek waktu itu ada proyek film kan nama filmnya Pengabdi Setan 2. Wow. Tahu kan pasti kan? Iya. Nonton nggak? Nonton. Nah, waktu itu saya sebagai 3D artisnya atau VFX artis, saya yang ngedesain gedung Bosca. Di kesunyian malam ini ku Jadi gedung Bosca di scene awal Pengabdi Setan 2 itu sebenarnya bukan gedung asli, bukan gedung sungguhan. Jadi itu CGI. Itu gedung dari desain 3D dimasukkan ke objek nyata, dimasukkan ke footage nyata gitu. Iya. Jadi itu saya bagian eksteriornya. Itu berarti maksudnya kayak kadang kan orang mendapatkan project pertama kali kan ya project-project kecil. Ini langsung berupa project sebesar itu. Iya. Maksudnya kan itu kan film layar lebar kan. Kenapa Raka bisa? Itu dapat dari mana? Gimana caranya? Itu gimana? Jadi mungkin yang pertama ya rezeki kan ya. Iya sih, kalau balik lagi ke situ ya sih. Mungkin saya mendapatkan itu dari relasi juga sih. Itulah pentingnya relasi. Iya. Jadi saya dalam belajar animasi itu saya juga mengikuti komunitas di sosial media gitu. Jadi kan di sosial media banyak komunitas untuk belajar gitu ya. Dan di situ saya mendapatkan banyak relasi. Dan juga saya membuat akun sosial media sendiri untuk portofolio animasi saya gitu. Jadi nama akun IG-nya Mielo Art double L. Jadi boleh dikunjungi dan di-follow gitu ya. Terus? Dan sejak belajar animasi itu, mungkin orang-orang ngelihat saya dari profil IG saya gitu ya, dan dia mungkin tertarik dengan karya saya, dan saya direkrut untuk berkontribusi di film Pengabdi Setan 2 itu. Oke. Gitu. Berarti itu komunikasinya lewat IG? Lewat IG tadinya. Di DM? Di DM. Itu di DM sama? Sama namanya Mas Syaiful Ikrom. Ya, jadi itu dari pihak sananya, dari pihak filmnya. Itu gimana nge-DM-nya? Nge-DM-nya, ya pertama kasih tahu dulu kan kalau dia tuh tertarik dengan karya-karya saya gitu. Berarti beliau itu tahu kamu itu dari IG. Dari IG. IG-nya. Iya. Dan tahu IG kamu dari mana? Dan saya juga sering nge-share IG saya di komunitas gitu. Jadi setiap kayak nge-share karya gitu. Jadi mungkin dia kayak lagi nyari ininya di komunitas gitu. Iya, terus mungkin. iseng ngeliat IG kamu ya. Emang balik lagi rezeki sih gitu ya. rezeki sih ya jatuhnya. Oke, terus setelah si orang tersebut kontak kamu nih. Iya. Terus sempet kayak punya pemikiran gak sih? Kan maksudnya kamu di situ anak kelas 2 SMA yang belum pernah dapat project. Pernah ada kepikiran, ini nipu gak sih? Ada pikiran gitu gak? Jadi sebenarnya kan waktu saya minta dibikinin gedung Bosca itu, saya nggak dikasih tahu kalau itu buat film Pengabdi Setan 2. Oh. Jadi minta bikinan aja dulu. Setelah dibayar, baru dia ngasih tahu kalau sebenarnya ini untuk proyek film Pengabdi Setan 2 gitu. Dan saya diminta untuk membantu bagian-bagian lainnya gitu, di bagian 3D juga gitu. Kayak misalkan di Pengabdi Setan 2 itu kan sebenarnya banyak CGI-nya, kayak bus bertingkat dan rumah susun itu CGI semua. Rumah susun? Iya, di rumah susun yang di Pengabdi Setan 2. Itu berarti bukan asli? Iya, itu mungkin ada aslinya juga kalau bagian di dalamnya. Cuma kalau dari tampak jauhnya itu sebenarnya CGI. Oh. Iya. Karena kan itu kan aku tuh ingat banget scene yang ada yang dia tuh pas nge-shoot dari jauh tuh cuma berdiri satu rumah susun doang kan? Itu Dan berarti semuanya kan? ladang, cuma ada rumah susun satu. Itu iya, doang? Itu. Itu berarti bukan real? Iya, itu CGI. Oh. Iya. Keren. Terus. Udah gitu setelah kayak ya dapat informasi, Raka ngerasa bentar, desainnya itu Raka sendiri yang buat apa emang dari sananya nge-request buat kayak gini?
Iya, dari sananya nge-request untuk dibuatkan desain gedung Boskak. Gedung Boskak itu ada aslinya ya, yang di Bandung itu loh. Oh iya. Yang observatory untuk astronomi gitu. Nah, saya diminta untuk membuat gedung itu, gitu. Oke, hal menarik banget nih ya dari seorang Raka. Oke, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu tips ya. Mungkin kalau orang-orang kan gitu kan ya Raka, di luar sana pasti bingung banget kan kayak punya kemampuan terpendam gitu ya. Mereka kan pasti bingung gimana cara untuk menyalurkannya, gimana cara untuk memasarkannya. Bahkan banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak bisa mempresent kepada semua orang bahwa itu tuh karya dia dan bisa orang lain perjualbelikan lah gitu jasanya. Nah, mungkin ini menjadi tips juga nih buat kalian semua di luar sana yang mungkin punya skill yang terpendam gitu. Kalian bisa coba untuk present ke IG kalian mungkin atau Facebook atau bisa juga ikut komunitas kayak Raka. Biar kayak ketika nanti ada orang yang butuh gitu ya. Iya. Karena aku kira maksudnya orang-orang besar kayak gitu tuh kan itu maksudnya project besar juga kan. Iya. Menjadi buset itu kan layar lebar. Kenapa mereka bisa mencarinya? Bahkan kan Raka sendiri kan belum pernah mendapat project. Iya, itu project pertama. Iya kan? Di Pengabdi Setan itu project keren pertama. banget sih. Itu menjadi apresiasi tertinggi banget. Iya. Pasti kan? Keren banget. Oke, aku mau nanya project yang paling besar menurut Raka. Project paling besar sih ya itu yang Pengabdi Setan 2. Cuma Berarti itu project bukan pertama. yang dengan bayaran yang tertinggi ya. Oh. Iya. Kalau untuk bayarannya, pendapatannya gitu, penghasilannya, sebenarnya saya masih di sekitar 1 digit aja sih. Ya karena emang saya sebenarnya sebelumnya saya dulu belum nggak niat untuk membuka jasa gitu. Jadi saya masih belajar aja gitu. Dan ya saya nggak nerima buka jasa, tapi banyak yang minta dibuatkan jasa gitu. Iya. Iya, saya sendiri nggak Iseng buka. berhadiah ya. Iya, iseng berhadiah lah. Keren banget nih. Oke, berarti kalau misalkan yang pendapatan tertinggi menurut Raka itu yang mana? Project yang mana tuh? Kalau pendapatan tertinggi sih paling yang ini ya, yang project Carolian. Itu yang animasi promosi untuk jual beli mobil bekas. Di Instagram ada? Di Instagram ada. Di Boleh Instagram. dilihat Kalau videonya buat ya. yang Pengabdi Setan nggak ada ya? Dari Pengabdi Setan itu nggak ada di upload Nggak di ada IG. di situ. Iya. Kenapa? Nggak dibolehin? Ya karena mungkin hak cipta juga sih. Ya. Oke. Itu menjadi hal yang luar biasa banget ya. Maksudnya anak kelas 2 SMA itu berarti orang tua tahu? Orang tua tahu. Tahu. Iya. Terus gimana respon orang tua tuh? Ya diapresiasi sih. Karena kan waktu itu kan saya waktu pertama kali nemu dunia animasi gitu ya. Jadi kan saya terlalu terobsesi untuk belajar gitu ya. Kadang-kadang saya sampai lupa sama pelajaran-pelajaran saya di sekolah gitu. Saking saya terlalu dalamnya bergelut di Obsesi dunia ya? animasi Iya, gitu. iya. Jadi karena suka belajar sampai begadang gitu ya, belajar otodidak sampai begadang, nonton tutorial YouTube. Nah waktu itu kenal YouTube ya, pas belajar animasi itu udah kenal YouTube ya. Jadi ya banyak tugas-tugas sekolah yang terbengkalai gitu. Iya. Dan pernah sampai suatu saat karena saya terlalu ini ya, sampai disita laptopnya sama orang tua saya. Jadi saya nggak boleh belajar lagi. Kalau saking obsesinya Iya. ya. Terus Cuma waktu semenjak orang tua tahu kalau saya itu bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang saya pelajari gitu. Ya jadi semakin diapresiasi sama orang tua saya. Jadi semakin didukung gitu. iya. Gitu sih. Keren banget sih. Kayak anak kelas 2 SMA tapi sudah mendapatkan suatu project ya. Nah, berarti sekarang tuh project udah banyak banget. Udah nggak kehitung sih. Ya. Keren banget. Mungkin orang-orang di luar sana yang bisa mau mencari animasi-animasi untuk iklan mungkin gitu ya. Boleh. Apa sih bikin animasinya bikin untuk animasi iklan? promosi iklan boleh. Promosi terus Iya. apa lagi? Banyaknya sih iklan sih. Oh, Iya. iklan mungkin buat video di kayak Pengabdi Konten-konten Setan. juga bisa gitu. Mungkin bisa nih hubungi Raka di Iya. IG-nya. DM aja di IG-nya boleh. DM di IG boleh. Nanti soal harga bisa dinego-nego. Keren banget sih ya. Terus soal kuliah nih, balik lagi ke kuliah ya. Oke. Kuliah berarti sekarang semester 3 ya. Terus kuliah itu biayanya sendiri karena emang udah freelance atau gimana?
Kalau kuliah sih sebenarnya banyak masih dari orang tua gitu. Cuma kadang ya bisa ngebantu sedikit lah gitu. Ya, mungkin orang tua memang masih mencukupi lah gitu Iya, ya orang untuk tua soal kuliah mah. Terus sekarang berarti uang-uang dari atau hasil-hasil dari freelance tuh untuk diri sendiri aja gitu. Iya, selama ini masih untuk diri sendiri dulu. Oke, mungkin Raka ada pikiran untuk bekerja gitu di perusahaan atau enggak? Sebenarnya kalau planning saya ke depan gitu ya, wishlistnya gitu, saya ingin apa ya, ingin membangun studio animasi sendiri. Wah. Ya, karena memang di Karawang ini ya, Iya. animasi itu masih kurang banget. Di Karawang apa di Indonesia nih? Di Karawang dulu. Kalau di Indonesia, di Indonesia juga termasuk kemajuan animasi di Indonesia itu masih kurang, karena memang kurangnya apresiasi masyarakat terhadap animasi gitu. Jadi harga jual animasi di Indonesia itu masih tergolong rendah dari yang seharusnya gitu. Beda sama di luar negeri. Biasanya di luar negeri Lebih itu dihargai ya? lebih dihargai. Nah, jadinya makanya banyak animator yang sudah senior gitu. Iya. Biasanya malah larinya ke luar negeri. Iya. Mungkin nanti Raka mau ke luar negeri? Nggak tahu juga, siapa tahu. S2 gitu ya, di luar negeri kan keren banget gak sih? Boleh banget. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah nih, buat kalian ya mungkin yang masih fresh graduate mau kuliah dan bingung banget mencari beasiswa untuk kuliah, di BKK Bisa kami sudah menyediakan fitur beasiswa untuk para lulusan baru ataupun lulusan yang sudah lama pun bisa mencari beasiswa mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur di BKK Bisa. Fiturnya ada di bacaannya beasiswa. Nanti kalian bisa klik aja dan di situ banyak sekali beasiswa yang BKK Bisa sediakan. Bisa kunjungi langsung websitenya di www.bkkbisa.com. Oke, lanjut lagi ke mungkin itu kan rencana kedepannya mau bikin studio ya. Iya. Itu tapi orang tua tahu nggak? Tahu dong. Tahu. Berarti Iya. Raka emang udah komunikasi gitu ya sama orang tua. Iya. Pengen bikin studio. Oke. Apa lagi ya? Aku bingung sih kayak maksudnya ini sebuah hal yang baru aja gitu umur 19 tahun tapi prestasinya udah cukup tinggi banget. Aku sendiri jujurly minder ya. Masa minder sih? Iya dong, kayak gue di umur segini udah mendapatkan apa sih gitu kan. Oke, terus kalau soal ini, menurut Raka, di dalam diri Raka itu, apa sih pencapaian yang menurut Raka bener-bener, wah ini keren banget sih, gue bisa mendapatkan ini gitu. Mungkin prestasi terbesar apa ya? Bingung juga sih. Mungkin pernah dapat beasiswa umroh juga sih. Wah, Iya. berarti sekarang udah umroh? Udah umroh. Oh, itu kapan tuh beasiswanya? Waktu SMP kelas 2. SMP? Iya. SMP? Iya. Itu maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana beasiswa? Jadi waktu itu dari perusahaan Sanema Tour and Travel itu perusahaan ya untuk mengurusi umroh gitu kan. Dan saya mendapatkan beasiswa itu dari prestasi saya karena waktu itu juga saya berprestasi di bidang menyanyi. Ya. Jadi selain saya terjun ke dunia desain dan programming, saya juga punya hobi di musik gitu. Nyanyi bisa, gitar pun bisa. Oke, Ya. mungkin ada gitar. Gak ada gitar sayangnya nih ya. Boleh Raka nyanyi dulu. Nggak ada. Next time aja mungkin. Nanti next time kalau Raka ada perform untuk menyanyi, bisa kalian lihat di IG-nya ya. Boleh nanti di-spill di IG Rakanya biar para penonton di luar sana juga yang ngefans banget sama Raka nih, asik. Punya fans banget ya. Bisa nonton performnya dan mendengarkan suara emas Raka. Boleh dong, Oke, boleh. terus itu gimana caranya Raka? Berarti Raka tampil perform di PT tersebut apa gimana maksudnya? Nggak, jadi saya sebenarnya banyak tampil dan saya itu sebenarnya penyanyi ini ya, musik religi. Oh, terus? Jadi mungkin ya pemilik perusahaan itu tertarik dengan prestasi yang saya raih karena saya waktu itu juga sudah mulai manggung kemana-mana juga sih. Jadi sudah ke antar pulau gitu. Paling jauh tuh ke Lampung sih. Oh iya. Iya. Itu ke Lampung, Palembang. Maksudnya acara dari sekolahan atau memang dari eksternal? Jadi konser aja sih. Sendiri? Jadi ini Grup? apa ya? Gimana? Iya, grup. Grup? Iya, Oh. waktu itu namanya Trio Brothers. Itu Jadi sama itu saya sama saudara-saudara saya, sama adik saya. adik? Iya. Anak SMP? Iya. Dan itu saya tuh udah mulai nyanyi-nyanyi itu dari SD juga. Wah, Ya. keren banget sih ini. Bener-bener aktif banget ya anaknya tuh, berprestasi sekali, Masya Allah. Terus.
Itu mungkin mereka bisa ngelihat kamu prestasinya di situ dari IG atau kayak gimana? Atau pas kamu lagi tampil mereka nonton apa? Kayaknya mungkin dari sosial media juga sih ya. Ngelihat. Iya. Terus ngehubungin gitu. Dan melihat saya aktif gitu di dunia musik religi. Dan mungkin beliau pemilik perusahaannya itu tertarik dan memberikan saya beasiswa gitu. Itu berarti semuanya sama adik-adik? Kalau untuk beasiswa sih saya sendiri aja dulu. Oh, sendiri? Iya, sendiri. Oke. Suatu hal yang unik banget sih. Terus nih next, apa ya? Proses apa yang menurut Raka itu menjadi hal yang benar-benar sulit untuk Raka lalui? Proses untuk dilalui ya? Wah, bingung juga dijawabnya. Pas lagi belajar blender atau kayak belajar pas lagi mau kuliah. Kadang kan kita itu musuh terbesar kita itu kan diri kita sendiri. Iya. Nah, itu hal yang terberat. Sebenarnya proses yang mungkin yang bisa saya jelaskan, yang bisa proses tersulit ya. Mungkin untuk menentukan kemana jalan kita berikutnya sih. Karena walaupun kita sudah mulai passion, sudah mulai menemukan passion kita, kita sebagai manusia pasti tetap memiliki keraguan kan gitu ya. Benar. Jadi ya itu sih mungkin untuk menentukan jalan ke depan saya mau seperti apa gitu. Terus untuk kuliah sekarang kan Raka tuh udah bisa menghasilkan uang sendiri. Pernah punya pikiran, ngapain sih kuliah? Padahal kan udah bisa menghasilkan uang dari kinerja Raka sendiri. Iya. Yang freelance itu kan. Ada pikiran kayak gitu nggak? Enggak sih. Karena ya kuliah itu menurut saya penting juga gitu kan di era sekarang ini. Ya kita tidak hanya butuh portofolio tapi kita kan juga butuh ijazah gitu kan. Sih, dan banyak sekali saya rasakan ilmu-ilmu yang ada di kuliahan itu yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita belajar sendiri gitu. Kalau kita belajar otodidak. Karena kan kalau kita belajar otodidak apapun yang kita pelajari pasti kita hanya mempelajari bagian yang kita butuhkan saat itu. Sedangkan kalau kita kuliah pasti kan kita diajari semua fundamentalnya gitu. Fundamental ilmu-ilmu yang nanti akan digunakan. Gitu. Iya, dari dasar gitu. Kalau otodidak kan kita kayak ya udah ya kita saat itu butuhnya itu untuk carinya itu ya, gitu ya. Gitu. Iya benar sih. Berarti harus lulus nih ya. Target lulus kuliah. Ya tepat waktu dong. 2026 berarti. Kok 25 dong? Kan waktu itu masuk tahun kemarin kan 2022. Iya, berarti kan 4 tahun, berarti sampai 2026. Oh iya benar, 26. Iya. Oke, mungkin Raka bisa memberikan sebuah tips dan saran untuk para penonton nih yang mungkin kayak masih minder atau insecure atau kayak masih menye-menye di rumah gitu, memberikan motivasi, tips dan saran untuk para penonton nih. Oke, tips apa ya? Agak ribet juga nih. Mungkin bisa saya kasih tips di era sekarang ini kan persaingan sudah makin sulit gitu ya. Karena ya sudah banyak, apalagi sekarang ini udah era digital gitu ya. Kita pasti membutuhkan banyak sekali skill gitu untuk bisa tetap bertahan untuk menjadi orang yang produktif gitu ya. Dan mungkin tips saya dalam mengembangkan diri, kita tuh mungkin lebih tips dari saya tuh untuk mengembangkan diri tuh mungkin untuk mengasah pola pengembangan kita dengan model huruf T. Tahu nggak huruf T? Gimana tuh huruf T? Jadi huruf T itu kan bentuknya ada dua garis besar. Yang pertama kan garis horizontal, dan di tengahnya itu ada garis lurus vertikal ke bawah gitu ya. Dan itu mungkin gini maksudnya. Jadi kita tuh harus menguasai banyak hal, walaupun tidak terlalu mendalam. Yang penting bisa. Tapi kita juga tetap harus punya satu hal yang itu menjadi acuan kita untuk fokuskan diri mempelajari lebih dalam. Jadi kita punya banyak hal yang kita bisa kuasai dan kita punya satu hal yang kita fokuskan untuk masa depan kita gitu. Seperti itu mungkin tips dari saya. Mungkin itu tips yang sangat berharga banget ya buat para penonton di luar sana yang mungkin sedang mencari motivasi atau tips-tips yang bisa membuat mereka membangun semangat lagi gitu ya. Mungkin itu aja
pertanyaan dan nguliknya hari ini. Oke. Terima kasih banyak untuk Raka Ya, sama-sama. sudah menyempatkan waktu datang ke sini, Ya. sudah berbagi ilmu-ilmunya yang luar biasa banget, keren banget. Anak usia 19 tahun, anak udah kayak orang tua banget ya gue. Pemuda usia 19 tahun tapi mempunyai prestasi segudang. Nah, itu menjadi sebuah motivasi banget buat kalian. Ya sebenarnya saya juga kan masih tetap harus belajar gitu Iya. ya. Ya, saya juga Terus- manusia biasa gitu. Terus berlari, terus belajar, teruslah jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah ya Raka. Ya, Sukses terus Raka. amin. Semoga rencana kedepannya untuk membangun studio itu tercapai. Ya, amin, amin. Kita doain bareng-bareng. Semoga Raka bisa lulus tepat waktu juga Ya, amin. kuliahnya. Terus udah gitu bisa sukses di luar sana dan menjadi animator yang keren dan Animator yang sukses. bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, itu. Mungkin nanti kalau Raka bisa membuka kelas asik. Boleh. Nanti mungkin ya, next time. Bisa Belum join. kepikiran sih. Iya benar. Dilatih dulu ya public Iya. speakingnya. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih buat para penonton yang sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa juga untuk klik like, comment, and subscribe kalau kalian suka video ini. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian ikut termotivasi juga. Jangan lupa juga untuk subscribe. Salah. Bentar. Jangan lupa juga untuk follow IG kita, TikTok kita, dan Facebook kita. Dan kunjungi website kita di www.bkkbisa.com. Oke, sekian dari aku. See you. Bye.